Kita jalan-jalan kemana, Rin? Tanya ibu sambil memasukkan makanan ke rantang. Ke danau aja, Bu. Di sana pemandangannya bagus. Nggak apa-apa, rumah makan ditinggal. Tanya bapak seperti enggan pergi. Tentu saja bapak merasa senang dengan usaha rumah makan ini. Kami bisa makan enak dan menghasilkan uang. Dari penghasilan rumah makan, tak lupa disisihkan uang buat biaya kuliah Yana. Dan ini lebih baik dari dulu saat bapak menjadi pemulung. Sekali-kali apa salahnya kita refreshing, Pak? Lagian ada Doni yang ngurusin rumah makan kita. Kita percayakan saja. Toh ia orangnya jujur kok. Bukan itu masalahnya. Hanya saja bapak merasa nyaman mengurus usaha ini. Ih, bapak, coba deh jalan-jalan ikut kita. Pasti bapak ketagihan nanti, ucap Yana sambil menuangkan air ke gelas. Bapak tuh mikirnya sayang buang-buang uang, Yan, timpal ibu. Ah, ibu, bukan gitu. Hanya saja bapak tak biasa jalan-jalan kayak orang berduit. Lah kita udah biasa jalan kaki dulunya. Iya pak, tapi dulu kita jalan-jalan buat ngumpulin kardus dan botol bekas. Lah ini kita ke tempat wisata. Ya bedalah pak, kita juga sering ke taman kota kok. Masa ibu lupa? Iya pak, tapi ke taman kota buat ngumpulin botol bekas. Idi, bapak, kok malah nggak suka kita jalan-jalan? Ibu terlihat sewot. Pak, kapan lagi aku bisa bawa bapak dan ibu naik mobil? Selama ini kita sibuk ngurusin rumah makan dan ngantar pesanan aja. Aku mencoba memberi pengertian ke bapak. Bapak hanya takut jika kita buang-buang uang dan nanti nggak ada persediaan buat kuliah Yana. Lagian kamu juga harus mengumpulkan uang buat biaya Raka, Rin. Biar kamu hanya tamat SMP, Raka harus berpendidikan. Ternyata bapak mengkhawatirkan itu. Aku bisa maklum karena sebelumnya kami hidup serba kekurangan. Bahkan di saat Yana SMA, ia rela kerja sambil sekolah demi bisa melanjutkan sekolah. Bukan berarti bapak tidak bertanggung jawab, namun nasib saat itu belum seberuntung sekarang. Pak, selagi ada bapak dan ibu mendoakan kami, insya Allah pasti ada rezeki. Lagian gak setiap hari kok. Aku tetap berusaha menghilangkan kekhawatiran bapak. Sudahlah pak, jalan-jalannya cuma ke tepi danau kok. Sudah lama kita nggak ke sana. Terakhir waktu bapak nangkap ikan dan kita baru kenalan. Bapak masih ingat nggak? Ibu menimpali pembicaraan kami. Oh iya ya bu. Ibu masih ingat aja. Udah lama itu loh. Wajah bapak langsung tersenyum yang tadinya agak sedih. Iya. Terus bapak kasih ibu ikan danau yang sebesar batis Raka. Saat itu ibu bawa pulang dan langsung digoreng. Aku dan Yana beradu pandang sambil melempar senyum. Begitulah orang tuaku, tak pernah terdengar bertengkar, meskipun dalam kondisi kekurangan. Alhamdulillah, dengan umur mereka tak lagi muda, mereka masih bisa saling menghargai. Bahkan aku dan Yana sering diberi nasihat. Satu kalimat yang aku ingat, biar kita miskin harta, jangan sampai miskin akhlak. Namun, sebagai manusia biasa, ucapan tak semudah yang dilakukan. Hanya saja, jika ada yang masih mengingatkan, aku tetap bersyukur, berarti mereka peduli dan sayang. Membawa bekal makanan dari rumah, kami pergi menuju ke danau. Aku menyetir mobil, bapak duduk di samping di bangku depan.
Sementara Yana dan ibu bergantian memegang Raka. Raka sedang aktif-aktifnya, hingga harus ada tenaga ekstra menjaga. Enggak nyangka ya, Jaka bisa kehilangan kedua kakinya. Padahal kemarin rasanya ia masih terlihat gagah berjalan. Bapak berkata sambil sesekali melihat keluar jendela kaca mobil. Aku cerita tentang Jaka setelah Mas Bayu memberi kabar. Iya ya Pak, orangnya sombong sih. Apalagi Inur, tanggapan Yana. Udah, gak baik ngomongin orang. Sekarang fokus saja dengan kuliahmu dan jangan meniru perbuatan mereka. Tentu saja ibu ikut lihat video Inur yang tersebar, hingga selalu mengingatkan aku dan Yana agar jangan menirunya. Insya Allah kami gak seperti itu Bu, ucapku melihat ibu dari kaca spion depan. Jalan semakin ramai mobil lalu lalang padahal masih pagi dan hari Minggu. Beberapa kali melewati lampu merah selalu terlihat anak-anak mengamen. Bukan saja itu, beberapa ibu-ibu sambil menggendong bayi juga ikut mengemis. Pemandangan yang menyayat hati. Tapi aku bisa apa? Hanya mengulurkan tangan dengan sedikit membantu di balik kaca mobil. Dulu saat bapak dan ibu pergi cari botol bekas juga sampai sini, dan kami pun juga bersaing dengan pemulung lain. Jangan kira dengan hanya mengumpulkan barang sampah terlihat mudah. Tapi itu lagi, ini dunia sementara. Kadang kita di bawah dan kadang di atas. Makanya di saat di atas, ingatlah yang di bawah. Dari cerita bapak bisa aku tangkap jika kami harus bersyukur dengan apa yang didapat sekarang. Dan ini mengingatkan secara tidak langsung untuk berbagi ke yang membutuhkan. Ya Tuhan, semoga aku tak jadi manusia yang sombong. Kami berhenti di lampu merah ketiga untuk mencapai danau. Harus melewati arah kota hingga kami bisa ke perbatasan kota. Danau yang indah, suasana sudah terasa di pelupuk mata. Di sana, aku ingin mengetik cerbung sambil menikmati suasana alam. Loh, itu kan Mas Jaka Mbak, kata Yana hingga aku palingkan ke kaca spion melihat Yana di belakang. Ia menunjuk ke arah kiri. Iya, itu Jaka Rin. Ibu juga ikut membenarkan. Mana? Tanyaku melihat keluar kiri mobil. Astaga, benar itu Jaka. Ia duduk di kursi roda sambil mengadakan tangan. Bahkan terdengar sesekali ia memohon pada setiap mobil yang dekat dengan posisinya untuk memberi bantuan. Ya, Jaka mengemis di lampu merah. Bahkan pakaian lusuh dan celana pendek memperlihatkan jika ia tak punya kaki lagi. Benar ya, itu Jaka. Lihat kakinya. Ya Allah, kasihan sekali. Iya Pak, itu Jaka. Tapi kok ia mengemis? Bukankah mendadak ucapanku terputus? Ini lantaran teringat dulu saat Mas Bayu dihina karena cacat, dan bahkan Jaka juga pernah berkata kalau Mas Bayu cocok jadi pengemis di lampu merah. Bukan saja itu, fitnahnya tentang aku memanfaatkan kaki Mas Bayu buat mengedarkan narkoba masih teringat. Tapi kenapa sekarang justru Jaka yang mengemis? Minta sedekahnya Pak, Bu. Dari kemarin saya belum makan. Terdengar jelas ucapan Jaka memohon sambil mengadakan tangan. Tak terlihat Jaka yang berucap arogan dengan rambut rapi seperti dulu. Bahkan tubuhnya makin kurus dan kulit agak hitam. Jangan lihat aja Rina,
Jika mau berbagi, cepat lakukan sebelum lampu hijau, kata bapak yang membuat aku tersentak. Iya pak, jawabku, lalu merokok saku. Sini, aku yang berikan mbak, pinta Yana karena aku tak bisa meninggalkan mobil. Jarak Jaka dari mobilku terhalang satu mobil lainnya. Yana membawa uang 100.000 yang aku berikan. Tadinya ingin memberikan langsung, sayang aku tak bisa tinggalkan mobil. Kami memperhatikan dari dalam mobil. Yana mendekati Jaka lalu menyetorkan uang itu padanya. Jaka menerimanya dengan senyum sambil meneteskan air mata melihat uang itu. Tapi saat ia mengadakan kepala melihat ke Yana, barulah ia terdiam, terpana. Mungkin baru menyadari jika yang memberikan uang adalah adikku. Bisa terlihat jelas jika mulut Jaka mengucapkan terima kasih. Lalu Yana berlalu menuju ke mobil. Jaka melihatnya, hingga akhirnya aku dan Jaka beradu pandang karena kaca jendela mobil sengaja dibuka. Udah mbak, ucap Yana setelah menutup pintu mobil. Ya, jawabku, lalu memalingkan mata ke depan. Ada rasa kasihan dan ada rasa benci, mengingat hinaannya dulu. Dua rasa berlawanan berperang di batin ini. Bahkan senyum sinisnya dan Inur masih teringat jelas kala aku meninggalkan rumah ibunya sambil menggendong Raka karena dituduh selingkuh. Tak ada rasa kasihan padahal aku sedang menggendong anak dan hari juga sudah larut malam. Astagfirullahalazim, Jaka pingsan. Perkataan ibu membuat aku tersentak hingga memalingkan pandangan ke Jaka. Astaga, benar ucapan ibu. Ia masih duduk di kursi roda, namun mata terpejam dan kepala terkulai lemas, seperti tak sadarkan diri. Beberapa orang-orang mengerumuninya. Tepikan mobil di depan, Rina, biar bapak bantu jaga. Lalu bapak keluar dari mobil, berlari mendekati Jaka. Titit. Aku tersentak mendengar suara klakson mobil. Lampu sudah berwarna hijau dan aku harus maju. Seketika aku melajukan mobil melewati persimpangan sampai di depan yang tak jauh. Mobil diparkir menunggu bapak yang terlihat mendorong kursi roda Jaka menuju mobil ini. Mungkin benar, ia belum makan dari kemarin, Rin, kata ibu terdengar prihatin. Entahlah bu, jawabku sambil melihat ke kaca spion kiri. Terlihat bapak sudah semakin mendekat. Kami membawa Jaka ke rumah ibunya. Pergi piknik terpaksa diundur. Hanya saja tak habis pikir kenapa Jaka mengemis, sementara Mas Bayu bisa membantu karena sudah punya pekerjaan. Aku tahu Mas Bayu paling tidak tega pada saudaranya. Tak mungkin ibunya juga tak tahu. Entahlah, mungkin saja ada alasan lain. Terima kasih Pak, Rina, ucap Jaka terbaring lemas di sofa panjang. Ia sudah sadarkan diri. Bau keringat dan matahari sangat menyengat. Dulu ia selalu menghina jika aku bau dapur dan Mas Bayu bau keringat. Tapi kini justru ia seperti ucapan hinaannya. Kamu beruntung bertemu Rina dan orang tuanya, Jaka. Kalau tidak, mungkin... Lalu ibunya menyeka air mata. Tidak terlihat setelah saat kami menginjakkan kaki di rumah ini mengantarkan Jaka. Hanya Mas Bayu yang selalu curi pandang menatapku. Meskipun kini ia sedang memangku Raka. Raka tampak senang bertemu Mas Bayu. Ya sudah, kami permisi dulu Bu Ida,
ucap ibu sambil bangkit dari duduk. Tunggu dulu, Bu. Bisakah kita membahas tentang Rina dan Bayu selagi kita berkumpul di sini? Ada rasa tak enak. Ini pasti tentang memintaku agar kembali pada Mas Bayu seperti dulu. Mungkin. Ada apa lagi, Bu Ida? Tanya ibu kembali duduk. Aku dan bapak langsung beradu pandang. Entah apa yang dipikirkan bapak. Sebaiknya Mas jaga. Ucapan ibu Mas Bayu terhenti kala mendengar seseorang baru datang dan langsung memanggil Jaga. Suara yang tak asing di telinga. Lalu kualihkan pandangan ke arah suara. Ya Tuhan, siapa wanita itu? Kamu siapa? Tanya Jaga dengan mata membelalak melihat wanita itu. Apakah ia Inur? Tapi kok astagfirullahalazim, wajahnya sangat. Aku Inur, Mas. Ia melangkah mendekati Jaga. Namun jangan mendekat. Kamu bukan Inur. Kamu sangat menakutkan. Jaga langsung bangkit duduk. Andaikan ia bisa berlari, mungkin sudah dilakukannya agar menghindari Inur. Terlihat ketakutannya menatap wajah Inur yang hampir tak dikenali. Ya Allah, rasanya tak menyangka jika Inur akan seperti ini. Kulit wajah mulus, putih dan glowing sudah tak terlihat. Yang ada hanya seorang yang mempunyai kulit bekas melepuh karena terbakar, tapi hanya di bagian pipi sebelah kanan. Namun tetap saja terlihat mengerikan. Astagfirullahalazim. Kamu bukan Inur. Tidak mungkin. Jaga mungkin shock dengan apa yang dilihatnya. Dan mungkin semua orang di ruangan ini juga seperti itu. Mas, aku Inur, istrimu. Liri Inur berusaha mendekati Jaga. Jangan mendekat. Aku takut melihatmu. Apa kamu tak bisa lihat jika Jaga takut melihatmu? Ketus ibu Mas Bayu. Dari cara bicaranya bisa dipastikan jika ia tak menyukai Inur. Bu, aku istri Mas Jaga. Zilan masih anak kami. Tapi buat apa kamu kesini? Bukankah kamu ingin cerai? Aku salah. Aku minta maaf, Bu. Namun ucapan maaf Inur seperti tak diterima ibu Mas Bayu. Ia menunjukkan tatapan sinis ke Inur. Mas, Inur mendekati Jaga. Lalu ia bersimpu. Maafkan aku, Mas. Tolong jangan ceraikan aku. Kita bisa buka toko di pasar dan menjalani hidup seperti dulu. Aku janji tak akan keluar rumah. Aku tak akan pergi reunian. Aku janji. Tangisan Inur memohon, tapi Jaga tetap diam, memalingkan wajah. Tentu kamu gak mau keluar rumah. Wajahmu aja udah bikin orang takut. Ibu Mas Bayu belum juga berhenti menyerang Inur dengan kata-kata, seolah rasa sakit hatinya belum terbalas. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik kembali ke keluarga ini sebagai menantu? Setelah sikap ibu Mas Bayu selama ini dan apa yang aku lihat sekarang, rasa takut semakin menggerogot untuk bagian dari keluarga ini. Contohnya sekarang, Inur sudah mengakui kesalahannya, tapi ia masih memendam amarah dengan musibah orang lain. Tak ada empati, yang ada ia mengemukakan keegoisan. Intinya, di saat butuh baru ia terlihat baik. Bukan berarti aku membela Inur, namun ini tentang sikap wanita yang masih berstatus ibu mertua. Pak, Bu, ayo, ajakku. Lama-lama di sini membuat gerah. Tunggu Rina. Biarkan kita bicarakan masalahmu dengan Bayu sekarang.
Ibu Mas Bayu mencegah. Tapi buat apa lagi membicarakan ini jika aku sudah punya keputusan? Apalagi yang harus dibicarakan, Bu Ida? Tanya bapak dengan tenang. Selama ini Rina dan Bayu bermasalah hanya karena salah paham. Tak ada perselingkuhan ataupun Bayu berbuat KDRT. Raka masih kecil dan butuh orang tua lengkap. Kenapa kita membiarkan anak-anak kita bercerai, Pak? Bapak langsung melihat ke arahku. Untuk beberapa saat kami beradu pandang. Lalu Bapak memalingkan pandangan ke Mas Bayu. Mas Bayu terlihat sibuk dengan Raka sambil terlihat menyimak pembicaraan ini. Tak ada sepatah kata pun ia ucapkan. Hanya ibunya aja yang banyak bicara. Sekilas aku merasa ibunya yang mengendalikan hingga ia tak punya keputusan sendiri. Itu terserah yang menjalani, Bu. Bapak seperti berusaha menanggapi dengan bijak. Maaf, sepertinya aku datang tidak tepat waktu. Tiba-tiba Inur menimbali pembicaraan ini hingga semua fokus padanya lagi. Gak ada yang perlu dirahasiakan, Mbak. Aku juga mau pergi, jawabku. Kamu hebat sekarang. Usahamu sukses dan kamu juga makin cantik. Sebenarnya aku iri padamu, Rina. Kamu hanya tamat SMP, tapi bisa mengalahkan aku yang punya gelar sarjana. Mungkin ini hukuman bagiku telah menghinamu selama ini. Aku juga penyebab rumah tanggamu dengan Bayu hancur. Tolong maafkan aku. Kembalilah pada Bayu, karena ia tak salah. Bayu lelaki setia, Rina. Sebenarnya bukan masalah tentang perselingkuhan pokok utama kenapa aku ingin bercerai, tapi karena sikap ibu mertua ataupun sikap Mas Bayu. Mari kita lupakan yang telah terjadi. Aku juga minta maaf jika ada salah, Mbak. Aku tahu Inur tulus minta maaf. Mungkin dengan apa yang terjadi dengannya menyadarkan sikap angkuhnya selama ini. Ya, aku harus mencoba melupakan hinaan mereka dan fokus dengan kehidupanku membesarkan Raka. Inur mendekat, lalu memelukku. Kami berpelukan dan entah kenapa rasa hati ini lega. Jangan dekat-dekat dia, Rin. Nanti malah ketularan sial. Astaga, ucapan ibu Mas Bayu pedas sekali. Kenapa mulutnya tak bisa dikontrol? Padahal kami sudah saling memaafkan. Seharusnya yang tua yang mengingatkan, ini malah sebaliknya. Bu Ida, tidak ada manusia pembawa sial. Jika terjadi musibah, berarti itu takdir dan ujian dari Allah. Kali ini ibu berucap. Tadinya ibu diam memperhatikan. Bu, Inur jelas pembawa sial, bukan ujian dari Allah. Buktinya, Jaka kehilangan kaki lantaran dia. Astagfirullahalazim. Ibu hanya mengucap tanpa menanggapi lagi. Ya, percuma bicara dan pasti kalah, karena ibuku bukan tipe yang suka berdebat panjang. Terima kasih masih mau memaafkan aku, Rina. Permisi. Lalu Inur berlalu pergi. Air matanya berjatuhan, tapi tak mengubah Jaka buat menahannya. Jaka seperti memandang jijik. Biar saja ia pergi. Ia sudah selingkuh dan bikin malu. Videonya tersebar dan apa kata orang jika aku menerimanya lagi di rumah ini. Seperti Jaka tak punya harga diri saja, cerocos ibu Mas Bayu. Baiklah Bu Ida, kami permisi dulu. Ibu bangkit dari duduknya. Terlihat wajah ibuku berubah. Bisa dipastikan ibu tak suka dengan sikap Mas Bayu. Tunggu Bu, gimana dengan anak-anak kita? Ibu Mas Bayu menahan tangan ibu.
Bu, Pak, aku janji tak akan menyakiti hati Rina. Tolong jangan biarkan rumah tangga kami hancur. Akhirnya, Mas Bayu berucap juga. Tapi entah kenapa, rasa ini beku melihatnya. Tak ada rasa seperti dulu, di mana aku sangat beruntung memilikinya. Rasa yang tertinggal, sebuah rasa kecewa, hingga ingin bebas. Bayu, Bu Ida, kami permisi dulu. Untuk masalah ini, biar nanti Rina yang memutuskan karena ia yang menjalani. Dengan cara halus ibu menjawab hingga tangan ibuku dilepas. Lalu ibu Mas Bayu memalingkan pandangan padaku. Tolong pikirkan lagi Rina. Ingat Raka. Aku permisi dulu Bu. Hanya itu jawabanku. Piknik hari ini terasa menyenangkan. Tak pernah terbayangkan jika aku bisa punya mobil, membawa orang tua jalan-jalan. Ya, semua berkat tekun belajar menulis cerita bersambung. Dari menulis hingga kini punya usaha sendiri. Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Dari yang terbawa bisa di atas. Satu hal yang harus aku ingat saat di atas, ulurkan tangan menolong yang di bawah. Itulah nasihat Bapak. Loh, itu kan Bayu. Bapak menunjuk ke arah teras rumah. Baru saja mobil memasuki halaman rumah, terlihat Mas Bayu duduk di kursi teras. Entah berapa lama ia menunggu di sana. Menelepon pun tidak. Iya Pak, jawabku. Mungkinkah ia datang menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya? Kenapa sulit sekali lepas? Bahkan sampai saat ini belum ada kata menceraikan dari mulutnya. Pak, Bu, Mas Bayu menyapa kedua orang tuaku saat mereka melewati teras. Bapak hanya menanggapi mengangguk sekali, lalu berlalu. Masuk dulu Bayu, ucap ibu. Di sini aja Bu, jawabnya. Lalu arah matanya melihat padaku. Yan, tolong bawa Raka ke kamar, pintaku ke Yana. Ya Mbak, jawab Yana. Lalu mengambil Raka dari gendonganku. Raka tidur, Rina. Mas Bayu melihat ke arah Raka. Iya Mas. Kami duduk di teras. Terlihat Mas Bayu makin kurus. Raut wajahnya kusut, seperti banyak pikiran. Mungkin. Tapi buat apa aku bertanya? Toh kini kami sudah punya jalan masing-masing. Satu langkah lagi, pengadilan pasti mengabulkan tuntutanku. Suami setelah meninggal dan kini ia mengandung. Yang lebih parahnya, para tetangga tidak tahu dengan pernikahan dan kehamilan Stella. Hah, baru menikah sudah menjanda. Tak menyangka jika kehidupan Stella seperti ini. Semoga Stella dan bayinya sehat, Mas. Tanggapanku basa-basi. Aku berhutang budi padamu. Maksudnya, Mas, aneh saja. Tiba-tiba Mas Bayu bicara tentang hutang budi. Lihat kakiku, jika aku memakai celana panjang, tak terlihat seperti orang cacat. Semua berkat kaki palsu yang kamu belikan, Rina. Oh, aku hampir lupa akan hal itu, jawabku sambil melirik kakinya sekilas. Andaikan waktu itu aku tak diselamatkan, mungkin aku sudah mati. Seandainya aku mati, gimana dengan ibu dan saudara-saudaraku? Bahkan hanya aku, tempat mereka bersandar sekarang. Mas Jaka setiap hari mencari uang dengan mengemis di lampu merah. Padahal ia bisa saja membantu ibu di warung. Tapi ia lebih memilih seperti itu karena uang yang didapat bisa mencapai 200.000 dan bahkan lebih. Sementara dari warung belum tentu sebanyak itu. Aku hanya diam menyimak. Semua keluargaku pernah menghinamu. Yang dihina justru sukses. Kamu hebat, Rin. Maafkan aku, Mas. Aku tak bisa memenuhi permintaan ibumu.
Tolong mengerti, aku berusaha jujur. Mungkin dengan begini, Mas Bayu merelakan perpisahan kami. Semoga. Apakah kamu bahagia setelah kita berpisah? Pertanyaan itu muncul dari mulut Mas Bayu. Tatapan matanya masih sama seperti dulu. Aku tahu ia masih punya rasa. Lagi, aku berusaha berpikir dengan logika, bukan dengan perasaan. Logikaku mengatakan jika masih bersamanya, rumah tangga kami akan terus bermasalah, bersumber dari sikap maupun keluarganya. Ya, aku merasa lebih baik sekarang. Tolong lepaskan aku dari pernikahan ini, Mas. Aku janji tak akan memisahkanmu dengan Raka. Mungkin ini namanya memohon. Sudah cukup yang dijalani selama ini. Aku berhak memilih apa yang membuat nyaman. Kamu tahu, ucapanmu barusan menyayat hati. Kamu memohon agar aku menceraikanmu, tapi hatiku tak ingin. Apakah seburuk itu aku di matamu? Lirih Mas Bayu. Aku tahu ia kecewa. Jika aku memikirkan perasaannya, kapan aku memikirkan diriku? Maaf. Mas Bayu menghela nafas besar lalu berkata, aku tak akan datang ke pengadilan. Aku juga tak akan menceraikanmu secara lisan. Biarlah terjadi seiring waktu perceraian karena kita sudah pisah ranjang dan tuntutanmu dikabulkan pengadilan. Tapi jika kamu meminta kembali, aku akan selalu menerimamu. Bahkan aku berharap hari itu akan terjadi. Benar apa yang dikatakan Mas Bayu, ia tak datang ke pengadilan buat sidang berikutnya, dan ia juga tak pernah berkata menceraikan aku. Dan hasilnya, surat resmi cerai aku terima. Ada rasa beda. Kini aku seorang janda. Bersambung.